Halo, perkenalkan nama saya Agung Sri Deutari, nomor absen 12 dari kelas FB Service 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang whisky, brandy, gin, rum, tequila, vodka, dan konyak. Check it out. Nah, yang pertama kita akan membahas whisky. Whisky dibuat dari tumbuk biji-bijian yang difermentasi. Tumbuk adalah kata yang bagus untuk campuran dasar biji-bijian yang berbeda. Digunakan untuk varietas whisky yang berbeda termasuk gandum hitam, gandum. Whisky biasanya disimpan dalam tong kayu yang terbuat dari oak putih. Jenis whisky dapat ditentukan oleh dua hal, yaitu negara asal dan biji-bijian yang digunakan dalam proses penyulingan. Biji-bijian yang berbeda dan metode produksi yang bisa diciptakan rasa yang berbeda dari manis ke pedas dan dari halus ke berasap. Jenis whisky yaitu whisky bourbon, whisky rye, whisky scotch, whisky Irlandia, whisky Kanada, whisky Jepang. Whisky Irlandia di Amerika Serikat biasanya dieja dengan whisky E. Dari Skotlandia, Kanada, Jepang, dan di tempat lain dieja tanpa whisky. Nah, sekarang kita akan membahas bagian-bagian dari whisky. Yang pertama kita akan membahas bourbon. Bourbon adalah sebutan untuk whisky khas Amerika yang dibuat di Bourbon Country. Bahan baku bourbon terdiri dari 51% jagung, serat, serta malt. Bourbon whisky memiliki rasa kering dan bersih, lembut dan halus, tidak panas di tenggorokan dan memiliki kadar alkohol 10-50%. Rye whisky adalah jenis whisky yang dapat digunakan untuk merujuk pada satu dari dua hal. Yang pertama, American Rye, whisky yang terbuat dari gandum hitam mirip dengan bourbon whisky, tetapi harus disuling dari setidaknya 51% gandum hitam. Disimpan dalam tong kayu baru yang whisky harus dihaluskan ke dalam tong dan tidak lebih dari 125 proof. Perbedaan antara rye whisky dengan bourbon adalah whisky ini memberi rasa pedas atau buah pada whisky. Kanada whisky adalah jenis whisky yang diproduksi di Kanada. Kebanyakan whisky Kanada adalah campuran minuman beralkohol multi biji-bijian yang mengandung fermentasi bir dari alkohol, jagung, dan biasanya lebih ringan dan halus daripada jenis whisky yang lainnya. Japanese whisky adalah jenis whisky yang dikembangkan dan diproduksi di Jepang. Produksi whisky di Jepang dimulai sekitar tahun 1870. Tetapi keberhasilan pertama dilakukan pada tahun 1924 setelah pembukaan penyulung pertama di negara itu. Scotch whisky yaitu whisky yang dibuat dari Pulau Irlandia. Whisky berasal dari bahasa Irlandia yang berarti air kehidupan. Kadar alkohol Scotch whisky adalah 40-94,8% menurut volumenya. Nah, yang kedua kita akan membahas brandy. Brandy adalah minuman beralkohol yang dihasilkan dari negara suling. Nama brandy berasal dari bahasa Belanda, ronda vena yang berarti anggur yang dibakar. Biasanya, brandy dibuat dari anggur. Pada umumnya, Pomance brandy seperti grape dibuat dengan menggunakan anggur yang telah ditekan sekali untuk jus, termasuk kulit, batang, dan bijinya. Ada banyak jenis brandy yang ditemukan di seluruh wilayah dan yang paling terkenal adalah konyak dari Prancis, dipecah dari Peru dan Chili dengan pengecualian brandy pisco yang terbuat dari anggur. Biasanya disimpan di tong kayu selama 2 hingga 50 tahun. Yang ketiga kita akan membahas vodka. Vodka secara tradisional dibuat dari kentang atau biji-bijian. Meskipun vodka dapat dibuat dari hampir semua gula yang dapat difermentasi yang berasal dari abad pertengahan, kata vodka berasal dari kata Slavia Buddha yang berarti vodka air dapat dibuat di mana saja di dunia. Biasanya dikaitkan dengan Rusia, Polandia, dan negara-negara Eropa Timur lainnya.
Vodka adalah minuman favorit di Amerika. Orang Amerika lebih banyak minum vodka daripada gin, rum, tequila. Vodka gabungan Scotch biasanya diproduksi dalam kolom terus-menerus meskipun beberapa produsen masih menggunakan pot still atau sebagian atau seluruh menggunakan proses penyulingan. Distilat sering disaring untuk menghilangkan kotoran yang tersisa. Yang keempat, rum. Disuling dari tebu, rum berasal dari Amerika Latin. Rum biasanya berumur dalam tong whisky bekas yang terbuat dari hangus white oak. Semakin lama rum berumur, semakin banyak warna dan rasa yang diambil dari kayu. Meskipun di iklim tropis, panas dan kelembaban yang tinggi dapat mempercepat pematangan rum. Seperti rum, sering berumur 1 tahun atau lebih. Kelima, kita akan membahas gin. Adalah spirit yang dibumbui dengan juniper berry. Tumbuhan lainnya juga sering ditambahkan, tetapi juniper yang paling penting. Dimulai dengan spirit netral, produsen bisa memilih untuk membuat sendiri dengan mengambil spirit yang mengalami penyulingan kedua, di mana juniper dan tumbuhan lainnya ditambahkan dalam salah satu dari 2 cara dalam metode ini. Tumbuhan direndam dalam broth untuk jangka waktu tertentu. Sebelum mengurangi silesian untuk proses ini, tumbuhan disimpan di dalam keranjang, di dalam uap, distilat melewati gin. Contohnya seperti London Rye Gin, Navy Strength, dan Barrel Aged Gin. Yang keenam, kita akan membahas tequila. Tequila adalah minuman distilasi yang terbuat dari tanaman agave yang dibuat di sekitar kota Tequila. Tequila adalah nama kota di Meksiko yang terkenal menghasilkan minuman jenis vino mezcal. Untuk membuat tequila yang dibutuhkan adalah batang pohon dari blue agave. Setelah daunnya dipangkas sampai menyerupai nanas. Yang ketujuh, konyak. Yang diproduksi di kawasan sekitar kota Konyak di Prancis. Sejumlah paling sedikit 90% dari buah anggur yang dijadikan bahan baku konyak harus berasal dari anggur jenis Agni Blanc, Folle Blanc, atau Colombard. Sebaiknya bisa digunakan 10 jenis anggur lainnya yang sudah ditentukan warnanya kuning, kadar alkohol 40%. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesalahan pengucapan kata. Saya tutup dengan para pesanti. Om Santi. Thank you.